Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jamaah al-ijtima'udz dzakirin yang insyaallah senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan yang sama-sama sedang mencari untuk Allah SWT. Puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, sehingga di malam Sayyidul Ayyam ini kita dapat berkumpul, bermusafahah, bersilaturahim dalam rangka kegiatan rutin kita mengkaji kitab karangan ulama, terutama kitab fikih. Mudah-mudahan langkah kita yang baik ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang berat sekali nanti di yaumil qiyamah di timbangan Allah SWT, dan mudah-mudahan sebagai bekal kita, tabungan kita nanti di akhirat yang akan kita ambil, kita petik, kita ambil, kita tebok tabungan kita yang insyaallah bersama-sama kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah, kita kirimkan untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan pengarang Allah berikan keluasan alam kuburnya, diberikan ampunan dan ilmu yang bermanfaat kita ini sebagai amal jariyahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 50 masih masalah jenazah. Sudah 2 tahap kita pelajari tentang pelaksanaan kepada orang yang telah meninggal. Yang pertama, kita memandikan jenazah. Yang kedua, membungkus jenazah. Mandiin sudah selesai, membungkus pun sudah selesai. Nah, yang ketiga, mensolatkan jenazah. Mudah-mudahan 2 tahap itu dapat kita laksanakan, dapat kita mengerti tata cara membungkus, tata cara memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wassalatu alaihi. 7 baris dari bawah. Wassalatu alaihi ayil mayyiti laisa fiha ruku'un wala sujudun wa arkanuha sab'atun. Al-awwalu arba'u takbiratin bitakbiratil ihrami ijma'an fala yajuzun naqsu anha walau zada 'alaiha walau 'amidan 'aliman
walau biqasdir niyati lam yadurra li'annahu dzikrun wa ziyadatuhu walau ruknan la tadurru katakriril fatihati biqasdir niyati wa in zada al-imamu la yutabi'uhu li'annahu ghairu masyru'in wa salatu alaihi, dan salat atasnya ay al-mayyiti, atas orang yang telah meninggal dunia setelah sudah selesai dibungkusnya. Sebelum dibungkus tentunya keluarga pengen tahu, minta maaf kepada orang tua dan minta maaf juga di sekitar keliling kerabat-kerabatnya sebelum dibungkus, agar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mayit ini sudah tidak ada dosa sekali sama manusia. Ail mayiti, yaitu salat jenazah, salat mayit, laisa biha, tidak ada pada salat jenazah itu ruku'un, pakai ruku'. Nah itu katanya laisa biha, tidak ada di dalam salat jenazah itu ruku'un wala sujud, dan juga tidak ada sujud. Kebatak pintar kali ya itu ya, pakai kamu sujud. Akhirnya ini orang tua saya nih lah, dosanya banyak. dosanya kebanyakan ya. Pakai sujud sama ruku. Warkanuha, rukunnya itu, rukun salat jenazah itu sab'an, sab'atun, ada 7 katanya itu. Al-awwalu arba'u takbiratin. Yang pertama adalah 4 kali takbir. Kayak kita takbir ihram dah gitu. Dan kalau mensyaratkan jenazah dibedakan antara laki-laki dan perempuan dirinya kalau imam, kalau jadi imam. Kalau dia laki-laki dekat leher, pundaknya kalau imam. Kalau makmum terserah mau di mana gitu. Kalau jenazahnya wanita di pinggul, dirinya tuh imam. Dibedakan. Ya. Itu adalah katanya 4 kali takbir. Bitakbiratil ihrami ijma'an, sebagaimana kita takbiratil ihram itu sepakat ulama ijma'an. Fala yajuzu naqsu anha, maka tidak boleh dikurangin. 3 kali dikurangin, artinya 4 nih, dikurangin 3, itu nggak boleh. Harus 4, nggak boleh kurang. Walau zada alaiha, walau amidan aliman, sekalipun dalam takbir itu zada ditambahin, ngurang nggak boleh, tambah boleh gak nih? Amidan, dia sengaja ditambahin. Seharusnya kan takbir keempat udah assalamualaikum, dia takbir lagi tuh imam Allahu akbar, jadi 5, boleh nggak tuh? Nah di sini entah kita lihat ya. Walau biqasdir niyati, sekalipun imam itu bermaksud melaksanakan satu rukun, lam yadurra, maka tidak mudarat, artinya tidak batal, artinya sah kalau imam nambah takbir, nambahin. Harusnya dia salam ditambahin, dibaca lagi Fatihah. Tadi ke Fatihah udah selesai. Takbir pertama ditambahin Fatihah lagi. Nah itu katanya lam yadur, tidak
Mengapa? Artinya sah salat jenazahnya. Kali ada yang begini, jangan ditegur, biarin aja. Ya, bagaimana kalau kita sebagai makmumnya? Nah, ini ada lanjutannya. Li'annahu dzikrun. Karena takbir itu adalah suatu zikir. Allahu akbar. Wa ziyadatuhu wala ruknan la tadurru. Dan tambahannya takbir itu sekalipun itu rukun la tadurru, tidak apa, tidak jadi mudarat. Artinya sah. Kata riril fatihati, seperti mengulang-ulang baca fatihah. Dan fatihah pun harus benar, jangan asal-asalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngalamin apaan tuh? Ya. Emang kalau di pesantren, maaf, kalau dari Jawa emang itu enggak kan? Enggak biasanya. Mungkin pesantren-pesantren yang kampungan kali ya, kalau gitu. Because dirukniyati, ya, dengan maksud sejenis perbuatan rukun. Wa in zadal imamu, dan jika imam itu menambah, la yutabi'uhu, tidak diikutin, li'annahu ghairu masyru'in, karena nambah takbir itu ghairu masyru'in, enggak ada anjuran, enggak ada perintah, enggak ada syariatnya. Walil ma'mumi, nah nih, bagi makmum, hina idzin, ketika itu mufariqatuhu, niat boleh salam duluan. Imam nambah, Allahu Akbar. Nah, imam nambah, juga membuat di dalam hati, saya keluar dari Buddha, assalamualaikum. Biarin imam kerjain sendiri, ya. Bentar kita niat keluar. Wa huwa firaqun bi'udhrin, ya. Udah karena uzur, udah biarin imam duluan dah. Kita duluan. Au yang taziruhu, atau makmum nunggu tuh, si makmum nunggu. Jadi imam takbir kita masih tetap berdiri, jangan ikut imam. Nunggu, ntar imam salam kita ikut salam. Walau tabi'uhul masbuqu fi ziyadati. Nah, ini ada masbuk nih. Udah ketinggalan satu takbir, baru sampai itu. Nah, makmum masbuk nih, ya, orang ketinggalan. Datang dia, imam sudah baca salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia datang takbir, Allahu akbar. Tadi imam takbir ketiga, dia takbir kedua, Allahu akbar. Imam takbir keempat, dia takbir ketiga, Allahu akbar. Imam salam, dia ikut salam atau? Enggak. Hah? Enggak berarti. Jangan lah, baru tiga. Kan tadi bilang wala nuqsah, nggak boleh dikurangin. Dia nambahin takbir lah sekali lagi, Allahu akbar. Boleh dibaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana, boleh baca itu. Atau pas takbir keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa, ya. Yang penting tadi itu Fatihahnya, salawat dan doa kepada yang meninggal. Ya sudah, gampang ini, ya. Kalau ada yang meninggal, ikut dah, jangan sampai apa? Jangan sampai nungguin gitu. Orang-orang pada sembahyang dia nungguin. Nah, itu katanya kalau dia jadi makmum, makmum yang ketinggalan, silakan. Nah, imam tadi nambahin tuh takbir kelima. Nah, si makmum ikut tuh yang ketinggalan, ikut
tetap ikut takbir, tak imam salam dia ikut salam. Dia baru 4, imam 5. Fi ziyadati wa atta biwajibihi. Nah tuh katanya kalau dita imam nambah, si yang makmum yang masbuk itu atta biwajibi, datengin tuh atau tambahin kewajibannya satu takbir satu lagi. Min nahwil qiraati, seumpama baca salawat apa terakhir, baca doa untuk mayit dan yang lainnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Cukup segitu dah ya kan. 4 takbir 4. Al tambahin wal ikhwan ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Husibalahu, maka dihitung tuh udah dapat dia ya, udah dapat salat jenazah dihitung dah tuh dia. Wa in alima zadata, dan jika makmum yang tertinggal itu tahu alima zadata, imam itu nambahin li'annaha jaizun lil imam, maka boleh tuh bagi imam. Dia tahu tuh makmum yang ketinggalan, oh imam nambahin, gue ikut dah, lanjut jadi 4 gitu ya. Dan nanti yang kalau ketinggalan ikut aja, jangan bilang ya gue udah ketinggalan, udah gue harus salat, jangan ikut. Ntar imam udah misalnya takbir kedua kita ikut aja, ntar kita nambahin 2 kali takbir lagi. Jangan kata gue ketinggalan gue, jangan begitu. Lah kalau kita salat wajib ketinggalan, udah gue mau jamaah gitu, lanjut ntar kekurangnya tambahin. Wasani, yang kedua itu an-niyatu. Nih usalli ala hadzal maiti arba'ah takbiratin fardal kifayati imaman kalau imam, makmuman kalau makmum lillahi ta'ala. Ya, yang kedua an-niyatu, niat maqrunatan bit takbiratil ula. Niatnya itu disertakan dengan takbir yang pertama. Usolli ala hadzal mayyiti, kalau laki-laki usolli ala hadhil mayyitati, bagi kalau perempuan arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi Allah. Nah, ketika Allah kita niatin di hati, saya niat sholat jenazah ini 4 kali takbir fardal kifayati menjadi Allahu Akbar. Bagaimana setelah itu baca iftitah nggak tuh? Allahu Akbar kabira. Baca nggak? Kalau salat jenazah jangan, ya jangan. Tapi kalau salat sunnah yang lainnya baca. Wa tajibu niyatul fardi fatakfi wa illam ta'arrad li fardil kifayati walau fi salati imra'atin ma'a rijalin walau fi salati sabi wahdahu aw ma'ar rijali fala budda li salatihi min niyatil fardiyah. Dan wajib niat pakai fardu, jangan sampai ditinggal fardu. Tetapi dan cukuplah ilam ta'arrad, jika ia mengikuti, jika ia memasukkan atau menyinggung li fardil kifayati, itu kepada fardu kifayah. Kayak tadi usolli ala hadzal maiti
arba'at takbiratin fardal kifayati. Walau fi salati imra'atin, sekalipun pada salat jenazah itu imra'atin ada seorang wanita ma'arijalin, dia salat bersama laki-laki. Jangan wanita mentang-mentang wanita pinter ikut salat jenazah di depan dia, laki-laki di belakang. Walaupun dia pinter jadi makmum di belakang, kamu jangan di depan. Yang di depan itu laki-laki. Ada wanita pintar pengen jadi imam, laki-laki jadi makmum. Kita jadi imam, jangan dia. Atau ya dia ikut salat jenazah bersama laki-laki, walau bi salati sabi, sekalipun yang disalatkan itu anak kecil, jenazah anak kecil wahdah, sendiri, dia itu sendiri perempuannya, au ma'arijal, atau bersama laki-laki. Fala budda li salatihi, maka mestilah li salatihi, untuk mensalatkan jenazah itu bin niyatil fardiyah, itu ya, niatnya pakai fardun. Jangan ditinggal fardunya. Wa tasihhun niyatu fardil kifayati huna, dan sah boleh ya niat fardu itu fardu kifayah di sini. Artinya ketika melaksanakan salat jenazah. Wa in ta'ayyanat alaihi, dan jika itu yang namanya fardu ain alaihi, atasnya, li'anna ta'ayyunaha alaihi aridun, karena bahwasanya kalau kita mengatakan fardu ain itu adalah aridun, itu baru datang. Artinya apa? Pelaksanaannya itu enggak ada yang menggunakan fardu ain. Artinya fardu kifayah. Ain artinya kan sendiri, dewek-dewek. Kali ini kifayah salah satu dia melaksanakan, dosanya gugur semua. Kalau dewek-dewek, kamu yang nanggung sendiri dosanya. Ya, gitu. Kenapa kalau dia pakai fardu ain ya untuk dirinya sendiri itu. Wala yajibu ta'yinul mayyiti, dan juga tidak wajib pakai menyatakan kalimat mayyit, usolli ala hadzal mayyiti, gitu kan kita. Nah ini enggak, usolli ala hadza, begitu doang, nggak pakai mayyit, usolli ala hadza, fardul kifayati. Itu apa? Wala yajibu ta'yinul mayyiti, tidak wajib menjelaskan pakai kalimat mayyit. Kalau ada yang begitu, biarkan dia. Kata tertentunya dia udah tahu tuh ilmunya, nggak pakai mayyit. Bal yakfi adana mumayyizin ka'ala hadza, tuh begitu ya. Bahkan ya cukup untuk kalimat yang membedakan, seperti apa? Ala hadza, usolli ala hadza. Ini siapa? Mayit yang di depan kita, yang kita sedang hadapi. Au ala man shalla alaihi, atau kita mensalatkan apa yang disalatkan oleh imam. Au ala man shalla alaihi imam, ternyata begitu. Usolli ala hadza ala man shalla alaihi imam, usolli ala man shalla alaihi imam. Saya mensalatkan ini ya, yang disalatkan imam. Begitu niatnya. Kalau nggak pakai
hadzal mayyiti arba'a takbirat. Fayakfi hadza, maka cukup dengan kalimat hadza, cukup. Walau shalla ala ghaibin, sekalipun kita mensalatkan jenazahnya nggak ada. Jenazahnya di mana? Oh, di mana? Ya begitu. Kalau kita diundang salat jenazah gaib, niatnya begitu. Usolli ala man shalla alaihi imam, atau usolli ala mayyitil ghaibin. Sebut namanya kalau kita tahu. Fulan bin Fulan. Yang namanya gaib itu ya yang meninggal jauh, bukan di daerah pegangsaan kita salat gaib, salah. Kenapa? Kita datanginnya di kuburannya, kita salat di kuburan. Yang namanya gaib itu orangnya jauh, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Surabaya. Tapi kalau di sekitar kita bukan gaib itu, ya kita datangin ke kuburannya. Jangan sampai kita niatnya salat gaib. Kenapa? Masih dekat itu, masih bisa kita jangkau. Bukan gaib. Wa illam ya'rifhu fala farqa bainahu wa bainal hadiri ala ma'tamadahu Ibnu Hajar. Ini katanya, ya jika yang kita salatkan itu lam ya'rif, kita nggak kenal, kita nggak tahu namanya siapa, fala farqa, maka tidak ada perbedaan di antara niat yang jenazahnya ada dan jenazahnya yang tidak ada, maupun yang hadir, yang ada tuh. Jenazah yang hadir. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Ya boleh pakai, silakan. Mau pakai yang mana tuh? Mau pakai yang ini boleh. Wasalisu, yang ketiga, al-qiyamu liqadiri alaihi, berdiri bagi orang yang mampu berdiri melaksanakan salat jenazah. Walau sobiyan, sekalipun yang ikut salat itu sobiyan, anak kecil ikut salat jenazah. Ya kalau kita mensalatkan jenazah, apa ya? Jangan pakai tausiah. Kalau kita kan banget, pakai tausiah. Sedangkan jenazah yang di depan kita ini ya udah minta, yo, gue mau cepet ketemu Tuhan gue nih. Ajilu mau takum, kata Nabi. Ajilu mau takum. Segerakanlah tuh mayat kamu itu. Artinya jangan lama-lama. Ini manggil meninggalnya habis maghrib, ngebayanginnya habis zuhur. Kelamaan gak tuh? Kelamaan. Kenapa? Kulit manusia ini tipis, nggak kayak kulit binatang, cepat bau. Makanya dipercepat. Ajilu mautakum, kata Nabi, cepat-cepat itu, segerakan mayat kamu itu. Artinya apa? Kalau dia nanti menerima kebaikan, cepat-cepat diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Kalau di kejahatan, jangan sampai di situ, di tempat itu sedang mau sembayangin, disiksa sama Allah Subhanahu. Kan ada itu hadis Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk sama sahabat, ada anak muda sedang nangis. Sedang nangis anak muda itu. Ditanya sama Rasulullah, kenapa anak kamu nangis? Ya Rasulullah,
ayah saya meninggal, nggak ada yang memandikan dan nggak ada yang mensolatkan. Kata Rasulullah, Abu Bakar, Ali, coba lihat ke sana, ke rumahnya, ya, ke rumah anak itu. Ketika sahabat datang ke rumah anak itu, nggak nemuin bapaknya itu meninggal. Yang dilihat ada babi warna hitam. Maaf ya, babi warna hitam. Lalu Nabi datang ke sana, Abu Bakar kembali ke Nabi, bagaimana? Saya nggak lihat jenazah bapaknya, saya lihat babi. Rasulullah doa, berubahlah bapaknya jadi manusia. Dimandiin sama Rasulullah, sahabat. Pas mau dikuburin, berubah lagi jadi bak. Nah kalau begitu dosa kita banyak, Allah rubah jiwa kita, Pak, badan kita jadi begitu, malu gak keluarga kita? Ditanya tuh bocah itu, selama hidup bapak kamu ngapain sih kerjaannya? Ditanya begitu, anak jujur, bapak saya nggak pernah sholat, nggak pernah sholat, makanya berubah tuh jadi babi. Maaf ya, jadi babi. Ya kalau begitu bagaimana? Ada lagi ya riwayat dari Abu Hurairah, ketika Nabi mau sembahyangin, bergerak-gerak tuh kurung batang, disikap sama Rasulullah, dilihat ada ular sedang melilit badan mayit itu, sedang dulu watam tassu damuhu, di hadis itu watam tassu damuhu, ular itu sedang menyedot darah mayit itu, watakulu lahmahu, dan sedang memakan daging mayit itu. Begitu Pak, makanya disuruh segera, jangan sampai ditunggu-tunggu. Lah ini kita kan, ya Allah, mau ceramah, yang ceramah kan orang yang hidup. Kalau yang meninggal ceramah enggak? Lah kagak, biarin. Kata dulu buya kita, ya Allah yarham, kayak Haji Khalid, biarin yang nguburin separoh sono, biarin yang separoh lagi dengerin ceramah. Itu betul. Bukan yang jenazahnya di sini diceramain. Dah, kalau diberak lagi bagaimana? Lah kan mayat udah blong gitu kan. Takutnya apa? Keluar kotoran lagi. Makanya dipercepat tuh, jangan nunda-nunda. Boleh sedikit dah. Barangkali ini punya utang, mohon maaf gitu boleh kali-kali. Tapi kalau ceramah jangan dah. Biar yang ceramah yang masih hidup diceramain, yang mati bawa sono kuburin buru-buru. Gitu Pak ya? Ya, udah 52, kita sampai sini saja. Sampai di berdiri ya. Sampai berdiri wasalis. Sampai berdiri saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya bagi diri saya maupun jamaah, dan mudah-mudahan ini sebagai perbedarahan kita ya. Mudah-mudahan dapat kita petik nanti hasilnya di yaumul kiamah, dan juga mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kurangnya, dan Allah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.